Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas bab 4 dengan materi yaitu Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Tetapi sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, di sini terdapat sumber hukum Islam, yaitu yang pertama ada Al-Qur'an, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijtihad. Yang pertama, kita akan membahas tentang Al-Qur'an. Di sini terdapat pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an di sini berasal dari bahasa Arab yaitu qur'ah yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Adapun secara istilah, Al-Quran ini diartikan sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat melalui malaikat Jibril. Nah, di sini juga terdapat nama-nama lain dari Al-Quran, yaitu yang pertama ada Az-Zikr yang artinya peringatan. Lalu yang kedua ada Al-Furqan yang artinya pembeda, dan yang ketiga ada As-Suhuf yang artinya lembaran-lembaran. Lalu di sini juga terdapat isi atau kandungan dan kedudukan Al-Quran. Yang pertama yaitu ada isi Al-Quran. Isi Al-Quran di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkenaan dengan keimanan. Jadi di sini hukum ini berisi tentang rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada rukun iman, yaitu yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir baik maupun takdir buruk. Lalu yang kedua ada hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berkenaan dengan akhlak. Jadi di sini Al-Qur'an di sini terdapat hukum yang tentang kewajiban untuk berperilaku yang baik dan juga menjauhi perilaku yang buruk. Lalu yang ketiga di sini ada hukum amaliyah, yaitu hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariah, mencakup segala perbuatan, perkataan, akad, dan tindakan para mukallaf. Lalu di sini ada kedudukan Al-Qur'an, yaitu yang pertama Al-Qur'an di sini sebagai huda, yaitu petunjuk. Jadi aturan yang harus diikuti tanpa tawar menawar, sebagaimana jika kita di jalan melihat papan-papan petunjuk arah yang dipasang di jalan-jalan, lah itu merupakan petunjuk agar kita tidak tersesat dalam melakukan perjalanan. Begitu pula dengan kehidupan. Nah, jika petunjuk Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita agar hidup kita tidak sesat. Lalu yang kedua ada bayinat, yaitu ada penjelasan. Ada penjelasan di sini memberikan penjelasan tentang apa-apa yang dipertanyakan oleh manusia. Jadi apa yang dipertanyakan oleh manusia, insya Allah jawabannya terdapat dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga ada Furqan, yaitu pembeda, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara muslim dan juga non muslim. Lalu di sini ada selanjutnya pengertian ada hadis atau sunnah. Yang pertama yaitu pengertian hadis. Pengertian hadis di sini yang pertama merupakan menurut istilah adalah segala perkataan, ketetapan, takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Takrir Nabi di sini merupakan sikap Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis di sini merupakan segala perbuatan, perkataan, dan juga persetujuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hadis Nabi di sini dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama hadis qauliyah, yaitu hadis yang didasarkan pada ucapan Nabi. Yang kedua ada hadis fiqliyah, yaitu hadis yang didasarkan
pada perbuatan Nabi. Dan yang ketiga hadis takririyah, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan Nabi. Ya. Lalu di sini ada fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Jadi di sini fungsi hadis terhadap Al-Qur'an yang pertama ada sebagai penguat hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Jadi hadis di sini merupakan penguat ayat Al-Qur'an. Hadis ini sebagai penguat ayat Al-Qur'an. Contohnya di sini misalnya dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menyatakan barang siapa di antara kalian melihat bulan maka berpuasalah. Dan ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Jadi dengan adanya hadis ini dapat memperjelas isi dalam Al-Qur'an. Lalu yang kedua ada memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Ya. Di sini contohnya tahsilul ammi artinya mengkhususkan hal-hal yang masih bersifat umum. Seperti di sini ada ayat Al-Qur'an Al-Maidah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Nah, di sini al-maitatu di sini memiliki arti bangkai. Bangkai tersebut masih bersifat umum dan mutlak, yakni meliputi seluruh jenis bangkai tanpa terkecuali. Maka hadis di sini mengkhususkan atas pengecualian di sini yang terdapat dalam ayat tersebut, yaitu yang bunyi hadisnya uhillat lana maitata samaku wal jarodu, yang artinya dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah ikan dan belalang, dan sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa. Jadi hadis di sini untuk memperinci terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Lalu yang ketiga ada menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati Al-Qur'an. Contohnya di sini cara menyuntikkan bejana atau wadah yang dijilat anjing dengan membasuh 7 kali. Salah satunya dicampuri dengan tanah. Nah, kalau di ayat Al-Qur'an tidak dijelaskan bagaimana caranya mensucikan najis tersebut, tetapi diperkuat dengan hadis Nabi. Yang keempat yaitu menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Lalu di sini terdapat macam-macam hadis. Yang pertama yaitu hadis mutawatir, yaitu hadis yang dilakukan oleh sekelompok orang atau rawi yang tidak mungkin bersekutu dengan melakukan kebohongan. Jadi hadis mutawatir di sini hadis yang insya Allah sahih gitu. Lalu yang kedua ada hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Lalu yang ketiga ada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Hadis ini dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih di sini sah dan dapat dipakai sebagai landasan hukum. Karena di sini hadisnya di sini diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya dan juga tajam penilaiannya. Jadi hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah atau hujjah. Lalu yang kedua ada hadis hasan, yaitu baik. Lalu yang ketiga ada hadis dhaif atau lemah. Dan yang terakhir ada hadis maudhu, tidak bersumber pada Rasulullah, atau di sini disebut dengan hadis palsu. Lalu di sini yang ketiga ada ijtihad. Pengertian ijtihad di sini berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti bersungguh-sungguh atau berusaha keras. Dan menurut istilah di sini ijtihad ialah mencurahkan kesanggupan untuk mendapatkan hukum syarak dari suatu dalil tafsili, dari dalil-dalil
syariat. Dengan kata lain, ijtihad di sini adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum yang telah ditentukan. Dan di sini terdapat syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihad. Yang pertama yaitu bersifat adil dan takwa. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang ketiga, mengetahui dan memahami tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan juga tarikh atau disebut dengan sejarah. Lalu yang keempat, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Lalu yang kelima, memiliki motivasi yang tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, berpikiran terbuka dan selalu ingin belajar. Lalu di sini terdapat bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma. Ijma di sini yaitu kesepakatan para ulama dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Jadi contohnya kesepakatan ulama pada masa lalu setelah Rasulullah wafat untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran kertas, yakni lembaran-lembaran kertas menjadi mushaf Al-Qur'an. Lalu yang kedua ada kias. Kias di sini artinya mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis karena kesamaan sifat dan karakternya. Contohnya di sini mengharamkan hukum minuman keras dan sejenisnya yang memiliki kesamaan sifat dan karakter, yaitu memabukkan. Jadi bukan cuma satu jenis, terdapat beberapa jenis minuman yang memabukkan. Lalu di sini ada masalah mursalah, yaitu penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Di sini masalah mursalah di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada ijtihad jama'i, yaitu ijtihad yang dilakukan secara berkelompok. Dan yang kedua ada ijtihad fardhi, yang artinya ijtihad yang dilakukan secara perseorangan. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca alhamdulillah dan juga berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga jangan lupa belajar meskipun belajar lewat daring. Ya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.